Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di minggu ini, di mana kita akan membahas tentang reading comprehension skill. Di mana reading comprehension skill ini ada caranya yaitu skimming and scanning. Oke, kita langsung saja membahas apa saja sih skimming and scanning ini. Okay, skimming and scanning are especially valuable when there is only one item of information that you need to find from a particular passage. Jadi, skimming and scanning ini nantinya akan sangat berharga saat Anda hanya ingin menemukan satu item informasi saja dari satu bagian tertentu atau dari satu bacaan tertentu. Now, skimming and scanning are very rapid reading methods in which you glance at a passage to find specific information. This reading method makes it easier for you to grasp large amount of material, especially when you are previewing. They are also useful when you don't need to know every word. Jadi ketika metode membaca yang sangat cepat ini, Anda hanya akan melirik satu bagian tertentu saja untuk menentukan informasi tertentu. Nah, metode membaca ini memudahkan Anda untuk memahami materi dalam jumlah yang cukup besar, terutama ketika Anda hanya ingin melakukan sebuah pratinjau saja. Jadi ketika Anda ingin membeli suatu buku atau koran atau majalah, Anda hanya ingin menentukan ini cocok nggak sih Anda beli, maka Anda hanya perlu untuk melakukan skimming and scanning ini. Nah, especially they are also useful when you don't need to know every word. Jadi Anda melakukan pratinjau ini berguna ketika Anda tidak perlu mengetahui arti dari setiap kata yang ada di bacaan tersebut. Nah, skimming is used to quickly gather the most important information or keys. Jadi skimming ini digunakan untuk mengumpulkan dengan cepat informasi yang paling penting saja atau inti-inti dari bacaan itu saja. Nah, it's not essential to understand each word when you are skimming. Jadi tidak penting untuk memahami masing-masing dari kata itu ketika Anda melakukan skimming ini. Run your eyes over the text, nothing important information. Use skimming to quickly get up to speed on and a current business situation. Jadi Anda hanya cukup melayangkan saja mata Anda di bacaan tersebut. Nah, nih example of skimming. Jadi skimming ini bisa Anda gunakan ketika Anda membaca newspaper, yaitu ketika Anda ingin quickly get the general news of the day. Jadi hanya ingin mencari secara cepat berita umum apa yang ada di hari ini. Nah, selanjutnya adalah magazine. To quickly discover which article you would like to read in more detail. Jadi ketika Anda ingin menemukan artikel mana yang ingin Anda baca lebih detail, maka Anda juga akan perlu untuk melakukan skimming ini. Nah, selanjutnya adalah business and travel brochure, yaitu to quickly get informed. Jadi ketika Anda ingin mendapat informasi dengan cepat dari brosur perjalanan bisnis atau travel ini. Nah, bagaimana how to skimming? Nah, bagaimana sih cara skim ini? Yang pertama adalah read the title if there is one. Jadi bacalah judulnya jika judul itu ada. Nah, selanjutnya adalah read the introduction of the first paragraph if there is one. Jadi ketika membaca itu bacalah pengantar atau paragraf pertama jika ada. Next, if you use skim,
You read the first sentence of every other paragraph. Jadi bacalah setiap kalimat dari setiap paragraf yang ada. Kemudian notice any picture, chart, or graphs. Perhatikan gambar dan grafiknya. Kemudian notice any lies or boldface word or phrases. Jadi ketika Anda membaca itu perhatikanlah kata-kata yang dicetak miring atau kata-kata yang dicetak tebal dari bacaan tersebut. The next step is read the summary or last paragraph if there is one. Jadi ketika Anda ingin membaca secara cepat, maka carilah ringkasan atau paragraf terakhir, itu pun jika ada. Atau misalnya di di paper yang ada di jurnal, ketika Anda ingin mengetahui makna atau hasil dari penelitian tersebut, maka bacalah summary atau yang ada di last paragraph di paper tersebut. Nah, selanjutnya, once again, prepare to read. In other words, when you are skimming and scanning, yang pertama adalah cover everything, jadi cover semuanya. Yang kedua adalah check entire page. Jadi pada saat Anda membaca itu pastikan dulu berapa halaman sih secara keseluruhannya. Yang ketiga adalah notice visual clues. Jadi perhatikan petunjuk-petunjuk visual yang ada dari bacaan tersebut. The last yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, notice graph, chart, title, and caption. Jadi perhatikan grafik, judul, dan keterangan yang ada. Nah, scanning is a reading technique to be used when you want to find specific information. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa ketika Anda ingin membaca sesuatu hal, maka scanning adalah teknik dari membaca yang bisa Anda gunakan untuk menemukan informasi yang spesifik. In scanning, you have a question in your mind. Jadi di scanning ini, kamu harus memiliki informasi apa yang akan kamu cari di pikiran kamu. Dan you read a passage only to find the answer. Jadi bacalah pesan-pesan tertentu yang ingin kamu cari, jawaban apa yang ingin kamu cari. Kemudian ignoring unrelated information. Jadi abaikanlah informasi yang tidak penting atau yang tidak terkait dari hal-hal yang ingin kamu ketahui. Nah, example of scanning ini adalah ketika Anda ingin mencari di Google Scholar list, Google search list on the internet. Jadi ketika Anda mencari sesuatu hal di Google search, maka gunakanlah cara scanning ini. Atau pada a bus or airplane schedule, or a conference flyer, or a graph. Ketika Anda ingin membaca suatu grafik, contohnya yang saya berikan di sini adalah sebuah grafik di mana Anda hanya ingin mencari persentase dari tanggal tertentu. Jadi ketika Anda hanya ingin melihat ini di pikiran Anda, questionnya adalah persentase yang ada pada di tanggal 9 Februari tahun 2002 ini. Nah, 9 Januari. Nah, persentasenya ya udah cukup Anda lihat saja di tanggal 9 itu berapa sih gitu. Jadi tanpa Anda menghiraukan yang ada tanggal-tanggal sebelumnya gitu. Nah, ini adalah how to scan. Bagaimana sih cara scanning? Yang pertama adalah state the specific information you are looking for. Yang pertama, nyatakan informasi spesifik yang ingin kita cari terlebih dahulu. The next step is try to anticipate how the answer will appear and what clues you might use to help you locate the answer. Jadi coba untuk mengantisipasi bagaimana jawaban yang akan muncul dan petunjuk apa yang mungkin ingin kita gunakan untuk membantu menemukan jawabannya. For example,
If you were looking for a certain date, you would quickly read the paragraph looking only for number. Jadi ketika kamu hanya ingin mencari tanggal berapa sih bacaan ini dibuat atau tanggal-tanggal yang ada di bacaan tersebut, cukup kamu hanya mencari angka-angka yang ada di bacaan tersebut, gitu. Tanpa menghiraukan kata-kata di bacaan tersebut. Cukup langsung cari angkanya, angka. Lalu kemudian adalah use heading and any other aids that will help you identify which section may contain the information you are looking for. Jadi gunakan post atau alat bantu lainnya yang akan membantu Anda mengidentifikasi bagian mana yang mungkin berisi informasi yang Anda cari. And the last, selectively read and skip through section of the passage. Jadi secara selektif membaca dan melewati bagian-bagian yang ingin Anda cari. Nah, selanjutnya adalah, di sini adalah scanning practice. Jadi here is some information you are looking for on the BC Hydro website. Jadi ada halaman website BC Hydro yang akan saya tampilkan. Nah, silakan Anda cari jawaban dari 3 pertanyaan ini. Yang pertama adalah who is handling inquiries? Yang kedua adalah what is the after hours media line? Yang ketiga, what is good example of BC Hydro Clean Energy Project? Nah, ini adalah halaman dari BC Hydro tersebut. Nah, silakan Anda cari jawaban dari 3 pertanyaan tersebut. Tolong jangan diartikan semuanya, cukup mencari apa saja yang diperlukan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya berikan waktu, silakan Anda mencarinya. Oke, saya rasa cukup. Kita coba menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan pertama adalah mengenai who is handling inquiries. Nah, di sana ada pertanyaan inquiries, handling inquiries yang menangani web tersebut. Nah, kita langsung saja cari yang ada kata-kata inquire. Nah, di sini langsung terlihat inquire. Jadi ada SAM yang akan menangani web tersebut gitu. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan pertama. Begitu juga pertanyaan yang kedua, yang ditanyakan adalah after hour media link. Nah, di sini langsung ada jawabannya. Ada kata-kata after hour media line. Gitu. Begitu juga pertanyaan jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3. Nah, selanjutnya adalah conclusion. Conclusion dari skimming dan scanning ini yang pertama adalah skimming and scanning is used when reading all type of document. Jadi skimming and scanning ini bisa digunakan untuk membaca berbagai macam dokumen. Nah, selanjutnya, we skim to get the idea of what a document is about and typically skim all document before we actually begin to read. Jadi membaca cepat untuk mendapatkan ide tentang apa dokumen tersebut dan sudah siap untuk benar-benar mulai membacanya. As we skim, we must think about the topic, think about what we already know about the topic, and think about start to guess or anticipate the detail we are going to read about. Jadi ketika Anda ingin membaca sekilas itu, Anda harus mengetahui terlebih dahulu topiknya, terus mengetahui juga hal apa yang terkait dengan topik itu. Yang selanjutnya adalah memulai menebak-nebak atau mengantisipasi detail-detail yang akan Anda baca ini. The next conclusion is we can for specific information. Jadi kita akan memindai informasi secara spesifik. And the last is we work quickly when we skim and scan. Jadi bekerja dengan cepat saat membaca skim and scan ini. Jadi ketika Anda mendapatkan suatu bacaan, khususnya ketika Anda sedang berkuliah ini, pada saat akan mengerjakan tugas akhir nanti, maka
Lakukanlah skimming and scanning ini pada saat Anda membaca sebuah artikel atau paper dari jurnal. Oke, just it. Saya rasa cukup materi skimming and scanning ini. Silakan dibaca kembali. Saya akhiri. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.